Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfania Dianti Regita, NPM 1906114. Untuk pembawa materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Hasbi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hawasibil Azki Alfarid, NPM 1906122. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang sistem persamaan linear atau disebut dengan SPL. Sistem persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Berikut adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. X1, X2 sampai Xn adalah variabel yang diketahui, dan A11, A12, sampai Amn adalah koefisiensinya, dan B1, B2 sampai Bmn adalah konstanta. Selanjutnya kita masuk ke solusi penyelesaian SPL. Solusi dari sistem persamaan linear adalah himpunan bilangan real di mana jika disubstitusikan pada suatu sistem persamaan linear akan memenuhi nilai kebenarannya dari sistem persamaan linear tersebut. Berdasarkan penyelesaian, SPL dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tunggal, sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tunggal. Yang kedua adalah banyak, yaitu sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi tunggal. Yang ketiga adalah tidak mempunyai penyelesaian, sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismaili, NPM 1906094. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dalam SPL atau sistem persamaan linear. Yang pertama, kita menggunakan metode substitusi, yang dimana metode substitusi ini merupakan cara menyelesaikan persamaan linear dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Contoh, misalkan di sini terdapat soal tentukan nilai A dan B dari persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Persamaan pertama yaitu 4A ditambah 3B sama dengan 18, dan persamaan kedua yaitu A ditambah B sama dengan 8. Setelah itu penyelesaian. Perhatikan kedua persamaan tersebut, karena persamaan kedua lebih sederhana, maka kita bisa merubah persamaan kedua menjadi sebagai berikut. Misalkan persamaan kedua yaitu A ditambah B sama dengan 8, maka kita bisa pindah ruaskan nilai B ke ruas kanan sehingga diperoleh A sama dengan 8 dikurangi B. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan pertama, yang dimana persamaan pertama yaitu 4A ditambah 3B sama dengan 8, sehingga kita bisa memasukkan nilai A yaitu 8 dikurangi B ke persamaan pertama menjadi 4 dikali 8 dikurangi B ditambah 3B sama dengan 18, sehingga diperoleh 4 dikali 8 yaitu 32, dan 4 dikali min B menjadi min 4B ditambah 3B sama dengan 18. Kemudian kita bisa mengoperasikan min 4B ditambah 3B sehingga menjadi 32 min B sama dengan 18. Kemudian angka 32 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi min B sama dengan 18 dikurangi 32. Kemudian 18 dikurangi 32 menghasilkan nilai min 14, sehingga diperoleh min B sama dengan minus 14. Kemudian kita kalikan kedua ruas kiri dan kanan dengan negatif sehingga diperoleh nilai B sama dengan 14. Setelah kita mendapatkan nilai B, maka kita tinggal mencari nilai A dengan memasukkan nilai B tersebut ke dalam persamaan. Kita boleh memilih persamaan yang saja yang kita pakai, tapi saran saya pilihlah persamaan yang paling sederhana. Kita ambil persamaan yang kedua, maka A ditambah B sama dengan 8.
Kemudian kita masukkan nilai B yang tadi, yaitu B sama dengan 14, sehingga menjadi A ditambah 14 sama dengan 8. Kemudian angka 14 kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi negatif 14, sehingga diperoleh A sama dengan 8 dikurangi 14, sehingga diperoleh nilai A nya itu sama dengan negatif 6. Jadi kita telah mendapat kedua nilai A dan B, yang dimana nilai A sama dengan min 6 dan B sama dengan 14. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arbi Wanasfahani, NPM 1906113. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ihsan Hilmi. Yang saya akan sampaikan adalah materi tentang menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan suatu cara menyelesaikan persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari variabel yang ada. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan cara metode eliminasi. Untuk persamaan pertama, 8X ditambah 3Y sama dengan 48. Dan untuk persamaan kedua, 3X ditambah Y sama dengan 17. Kita lanjut ke penyelesaian. Kita dapat memilih variabel mana yang akan kita hilangkan. Boleh yang X ataupun juga boleh yang Y. Tetapi sebaiknya hilangkan variabel yang dapat disamakan dengan mudah. Untuk cara menyamakannya yaitu kita kalikan dengan sebuah konstanta. Nah, dengan sebuah konstanta berdasarkan kedua persamaan di atas, maka kita akan lebih mudah jika mengeliminasi atau menghilangkan nilai Y, sehingga hasilnya menjadi sebagai berikut. 8X ditambah 3Y sama dengan 48. Itu untuk persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 17. Untuk persamaan pertama dikalikan dengan X1, dan untuk persamaan kedua dikalikan dengan X3. Maka hasilnya untuk persamaan pertama adalah 8X ditambah 3Y sama dengan 48. Dan untuk persamaan kedua, maka hasilnya 9X ditambah 3Y sama dengan 51. Nah, untuk hasil dari perkalian dari dua buah konstanta tadi, hasilnya kita eliminasi atau kita hilangkan nilai Y-nya. Maka akan menjadi seperti ini. Min X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Nah, setelah kita menemukan nilai X, maka kita dapat mencari nilai Y dengan cara yang sama, yaitu kita eliminasi nilai X sehingga hasilnya sebagai berikut. 8X ditambah 3Y sama dengan 48. Itu untuk persamaan 1. Dan untuk persamaan 2, 3X ditambah Y sama dengan 17. Nah, untuk persamaan 1 dikalikan dengan 3. Dan untuk persamaan 2 dikalikan dengan 8. Maka hasil dari perkalian persamaan 1 dikalikan dengan 3 sama dengan 24X ditambah 9Y sama dengan 144. Dan untuk persamaan 2, 3X ditambah Y sama dengan 17 dikalikan dengan 8, maka akan menjadi 24X ditambah 8Y sama dengan 136. Nah, hasil dari perkalian dengan konstanta tadi, maka kita eliminasi atau kita hilangkan dengan cara dikurangi. Nah, hasilnya akan menjadi min Y sama dengan 8. Jadi kita telah menemukan nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 8. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada saudara Ihsan Hilmi. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan jelaskan tentang menggunakan metode campuran.
Nah, jika kita mengerjakan soal dengan mencampurkan kedua cara tersebut, misalnya, bolehkah ketika mencari variabel X kita menggunakan eliminasi dan ketika mencari variabel Y kita gunakan substitusi? Tentu saja boleh. Perhatikan contoh soal berikut. Carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut, yang dimana persamaan pertama yaitu 7X ditambah 5Y sama dengan 39, dan persamaan kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 12. Oke, untuk penyelesaian, misalkan pertama kita cari salah satu variabel menggunakan metode eliminasi. Yang pertama 7X ditambah 5Y sama dengan 39. dan persamaan kedua X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita ingin mencari variabel Y, maka kita harus menghilangkan variabel X terlebih dahulu. Yang dimana cara yang pertama itu kita kalikan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua kalikan dengan 7 agar nilai X dari persamaan kedua sama dengan nilai persamaan dari yang pertama, sehingga diperoleh persamaannya itu 7X ditambah 5Y sama dengan 39 dan 7X ditambah 14Y sama dengan 84. Setelah itu kita kurangkan kedua persamaan tersebut sehingga nilai X menjadi habis dan nilai Y menjadi minus 9Y. Dan 39 dikurangi 84 hasilnya minus 45, sehingga diperoleh minus 9Y sama dengan minus 45. Setelah itu kita bagikan kedua ruas dengan negatif 9, sehingga diperoleh nilai Y yaitu sama dengan 5. Setelah kita menemukan nilai Y, maka kita cari nilai X menggunakan metode substitusi. Pilihlah salah satu persamaan, boleh persamaan satu ataupun persamaan yang kedua. Saran saya, pilihlah persamaan yang paling sederhana. Misalkan di sini saya memilih persamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita masukkan nilai Y yang sudah kita temui tadi, yaitu 5, maka akan menjadi X ditambah 2 dikali 5 sama dengan 12. Maka akan jadi X ditambah 10 sama dengan 12. Setelah itu angka 10 kita pindahkan ruasnya ke ruas yang ke kanan, sehingga nilai 10 menjadi negatif 10, sehingga diperoleh X sama dengan 12 dikurangi 10, sehingga diperoleh lagi nilai X sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 5. Ya, mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.